Assalamualaikum, nama saya Skararum, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 33. Saya akan memberi sedikit penjelasan tentang iman kepada Rasul dan menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Berikut adalah sifat-sifat Rasul. Yang pertama sifat wajibnya yaitu syidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kemudian sifat mustahilnya yaitu kidzib, khianah, kitman, dan baladah. Tujuan diutusnya para Rasul adalah untuk mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah Tuhan selain Allah. Sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia, untuk menegakkan hujah atas manusia dengan mengutus para Rasul, menjelaskan kepada manusia mengenai masalah gaib yang tidak dapat dicapai oleh akal, dan memperbaiki, membersihkan, mensucikan jiwa manusia, juga memperingatkan dari hal yang bisa merusaknya. Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia, yakni bagian selatan dari Mesopotamia, yang sekarang disebut dengan Irak. Saat ia kecil, Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan oleh orang. Hal ini dilakukan orang tua Nabi Ibrahim karena di zaman itu, Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap ada bayi laki-laki yang lahir. Raja yang sombong dan musyrik itu tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa. Sampai akhirnya ia kembali ke tengah masyarakat dan melihat semua orang seperti gila pada patung berhala. Hampir setiap tempat dipenuhi patung berhala agar dapat menyembah setiap waktu, termasuk di rumah ayahnya yang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Berkali-kali dengan pemikiran cerdasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, siapa sebenarnya Tuhan? Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian dia melihat bulan dan bintang di malam hari, matahari di siang hari. Ia berkata, mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Namun ternyata bulan dan bintang menghilang, dan matahari terbenam. Lalu ia berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Sejak saat itu pun, dia meyakini bahwa bukan berhala-berhala itu Tuhan semesta alam. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya untuk mengajak semua orang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak penting. Pada suatu hari, Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Kemudian Nabi Ibrahim masuk ke wilayah Namrud dan menghancurkan semua berhala yang ada. Semua patung-patung ia hancurkan kecuali satu berhala yang paling besar sekaligus meletakkan kapak yang dipakai di pangkuan berhala tersebut. Setelah Raja Namrud kembali, ia pun murka dan memanggil Nabi Ibrahim karena salah satu pengikutnya sempat mengetahui perbuatan Nabi Ibrahim. Sang raja bertanya dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau yang berada di sini saat kami pergi dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud segera membantahnya. "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu dengan tegas, Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Namrud tersadar dan mulai terpikir oleh mereka, Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Hal itu membuat Raja Namrud semakin murka. Ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya, yaitu hukuman dibakar hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakar, sementara Nabi diikat dan ditempatkan di tengah-tengahnya. Namun, Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api. Tapi begitu terkejutnya mereka, Nabi Ibrahim berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sejak saat itu, pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.